Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan asas-asas terpenting dalam rangka mewujudkan masyarakat Islami dan daulah Islamiyah di Madinah waktu itu, dengan terlebih dahulu meletakkan asas-asas terpenting, yaitu pembinaan masjid dan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor, maka kemudian asas yang ketiga yang diletakkan oleh Rasulullah SAW adalah membuat perjanjian antara kaum muslimin dan orang-orang di luar Islam. Asas ini merupakan pekerjaan terpenting yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sehubungan dengan nilai perundang-undangan bagi negara baru atau daulah Islamiyah di Madinah. Ibnu Hisham meriwayatkan bahwa tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah, semua orang Arab dari penduduk Madinah kemudian memeluk Islam, kecuali beberapa orang kabilah dari kaum Aus. Nabi SAW kemudian menulis sebuah piagam perjanjian antara kaum muhajirin dan kaum ansor dengan kaum Yahudi. Dalam perjanjian itu ditegaskan secara gamblang mengenai penetapan kebebasan beragama dan hak kepemilikan harta benda mereka, serta syarat-syarat lain yang saling mengikat kepada kedua belah pihak. Adapun isi dari piagam perjanjian itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kaum muslimin baik yang berasal dari Quraisy, dari Madinah, maupun dari kabilah lain yang bergabung dan berjuang bersama-sama, semua itu adalah satu umat. Yang kedua, semua kaum mukminin dari kabilah mana saja harus membayar diyat atau denda orang yang terbunuh di antara mereka dan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil antar sesama kaum mukminin. Yang ketiga, kaum mukminin tidak boleh membiarkan siapa saja di antara mereka yang tidak mampu membayar uang atau denda. Mereka harus menolongnya untuk membayar utang atau denda tersebut. Yang keempat, kaum mukminin yang bertakwa harus bertindak terhadap orang dari keluarganya sendiri yang berbuat kezaliman, kejahatan, permusuhan atau perusakan. Terhadap perbuatan semacam itu, semua kaum mukminin akan mengambil tindakan bersama, sekalipun yang berbuat kejahatan itu adalah anak salah seorang dari mereka sendiri. Yang kelima, seorang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin lainnya lantaran ia membunuh seorang kafir. Seorang mukmin tidak boleh membantu seorang kafir untuk melawan mukmin lainnya. Yang keenam, jaminan Allah adalah satu. Dia melindungi orang-orang yang lemah atas orang-orang yang kuat. Orang mukmin saling menolong sesama mereka dalam menghadapi gangguan orang lain. Yang ketujuh, setiap mukmin yang telah mengakui berlakunya perjanjian sebagaimana termaktub di dalam naskah, jika ia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, niscaya ia tidak akan memberikan pertolongan dan perlindungan kepada orang yang berbuat kejahatan. Apabila ia menolong dan melindungi orang yang berbuat kejahatan, ia terkena laknat dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. 8. Di saat menghadapi peperangan, orang-orang Yahudi turut memikul biaya bersama-sama kaum muslimin. Yang ke-9,
orang-orang Yahudi dari Bani Auf dipandang sebagai bagian dari kaum mukminin. Orang-orang Yahudi tetap pada agama mereka dan kaum muslimin pun tetap pada agamanya sendiri, kecuali orang yang berbuat kezaliman dan kejahatan, maka sesungguhnya dia telah membinasakan diri dan keluarganya sendiri. Kesepuluh, orang-orang Yahudi harus memikul biayanya sendiri dan kaum muslimin pun harus memikul biayanya sendiri dalam melaksanakan kewajiban dan memberikan pertolongan secara imbal balik dalam melawan pihak lain yang memerangi salah satu pihak yang terkait dalam perjanjian itu. 11. Jika di antara orang-orang yang terikat perjanjian ini terjadi pertentangan atau perselisihan yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, maka perkaranya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad Rasulullah. 12. Setiap orang dijamin keselamatannya untuk meninggalkan atau tetap di Madinah, kecuali orang yang berbuat kezaliman dan kejahatan. Yang ke-13, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melindungi pihak yang berbuat kebajikan dan takwa. Itulah tadi beberapa isi tentang piagam perjanjian yang disepakati oleh kaum muslimin dan orang-orang non-muslim waktu itu. Dari isi perjanjian yang telah kita simak, ada beberapa poin atau pelajaran penting yang berkaitan dengan hukum-hukum pemerintahan bagi masyarakat Islam. Antara lain adalah bahwasanya perjanjian tersebut dalam istilah modern itu lebih tepatnya disebut sebagai dustur atau undang-undang dasar. Nah, dustur yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berdasarkan wahyunya Allah yang kemudian ditulis oleh para sahabatnya, kemudian dijadikan sebagai undang-undang dasar yang disepakati oleh orang-orang Islam dan tetangganya, yaitu orang-orang non-Muslim yang waktu itu adalah orang-orang Yahudi. Ini merupakan bukti nyata bahwa masyarakat Islam itu sejak awal pertumbuhannya tegak berdasarkan asas perundang-undangan yang sempurna, yang mana ditopang oleh perangkat perundang-undangan dan manajemen yang diperlukan bagi setiap negara manapun. Perangkat ini merupakan asas yang diperlukan bagi pelaksanaan hukum-hukum syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Karena hukum-hukum syariat tersebut secara umum didasarkan pada konsep kesatuan umat Islam dan masalah-masalah struktur lain yang berkaitan dengannya. Maka negara tempat pelaksanaan hukum dan syariat Islam itu tidak akan terwujud manakala sistem perundang-undangan yang dibuat oleh Rasulullah SAW tersebut tidak ada. Maka dari sini tertolaklah tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa Islam itu hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya saja, tetapi tidak mengatur urusan negara dan sistem perundang-undangan. Ini tertolak. Selanjutnya, perjanjian tersebut menunjukkan keadilan perilaku Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang Yahudi. Perjanjian damai yang adil antara kaum muslimin dan Yahudi ini semestinya membuahkan hasil yang konkret seandainya tidak dirusak oleh orang-orang Yahudi waktu itu. Perjanjian ini kemudian tidak berlangsung lama karena selang beberapa waktu orang-orang Yahudi merasa tidak senang terhadap isi perjanjian yang telah disepakati tersebut. Mereka kemudian melanggar perjanjian dengan beragam penipuan dan pengkhianatan. Maka tidak ada pilihan lain bagi kaum muslimin kecuali harus mengembalikan perjanjian itu kepada mereka. Selanjutnya, bahwa perjanjian tersebut juga menunjukkan kepada kita beberapa hukum yang sangat penting dalam syariat Islam. Di antaranya adalah pasal pertama menunjukkan bahwa Islam adalah satu-satunya faktor yang dapat menghimpun kesatuan kaum muslimin dan menjadikan mereka satu umat. Semua perbedaan akan sirna di dalam kerangka kesatuan yang integral ini.
Hal ini tampak jelas dalam pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya kaum muslimin, baik yang berasal dari Quraisy, dari Madinah maupun dari kabilah lain yang bergabung dan berjuang bersama-sama, semuanya itu adalah satu umat. Ini merupakan asas pertama yang harus diwujudkan untuk menegakkan masyarakat Islam yang kokoh dan kuat. Selain daripada itu, pasal kedua dan ketiga menunjukkan bahwa di antara ciri khas terpenting dari masyarakat Islam ialah tumbuhnya nilai solidaritas serta jiwa senasib dan sepenanggungan antar kaum muslimin. Setiap orang akan bertanggung jawab kepada yang lainnya, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Bahkan semua hukum syariat Islam itu didasarkan pada asas tanggung jawab seraya menjelaskan cara-cara pelaksanaan prinsip solidaritas dan takaful atau jiwa senasib dan sepenanggungan sesama kaum muslimin. Selanjutnya, pada pasal ke-6 itu menunjukkan betapa dalamnya asas persamaan kaum muslim. Ia bukan hanya slogan yang diucapkan, melainkan merupakan salah satu rukun syariat terpenting bagi masyarakat Islam yang harus diterapkan secara detail dan sempurna. Contoh pelaksanaan persamaan sama kaum muslimin ini dapat kita jumpai pada pernyataannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya jaminan Allah Subhanahu Wa Taala satu, Dia melindungi orang-orang yang lemah atas orang-orang yang kuat. Ini berarti jaminan seorang muslim, siapapun orangnya, harus dihormati, tidak boleh diremehkan. Siapa saja di antara kaum muslimin yang memberikan jaminan kepada seseorang, maka tidak boleh bagi orang lain, baik rakyat biasa maupun penguasa, untuk menodai kehormatan jaminan ini. Demikian pula halnya wanita muslimah, tidak berbeda dengan kaum lelaki. Suaka atau jaminannya pun harus dihormati oleh semua orang. Hal ini telah menjadi kesepakatan semua ulama dan para imam mazhab. Imam Bukhari dan Imam Muslim pernah meriwayatkan bahwasanya Ummu Hani binti Abu Thalib ini pernah pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Fathul Makkah. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, adikku menuntut untuk membunuh seorang lelaki yang ada dalam perlindunganku, yaitu Ibnu Hubairah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, "Kami telah melindungi orang yang engkau lindungi, wahai Ummu Hani." Dari sini dapatlah kita ketahui betapa tinggi derajat wanita dalam perlindungan Islam. Ia berhak mendapatkan semua hak asasi dan jaminan sosial sebagaimana yang didapat oleh kaum lelaki. Selanjutnya, pada pasal ke-11 menunjukkan bahwa hakim yang adil bagi kaum muslimin dalam segala perselisihan dan urusan mereka itu hanyalah syariat dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa yang terkandung di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tadi keempat hukum yang terkandung di dalam perjanjian tersebut, yang kemudian menjadi dasar tegaknya negara Islam atau daulah Islamiyah di Madinah, dan sebagai manhaj bagi kaum muslimin dalam kehidupan mereka sebagai masyarakat baru. Bila diperhatikan dan direnungkan, nyatalah bahwa perjanjian ini mengandung beberapa hukum lain yang sangat penting bagi kaum muslimin. Maka dengan pelaksanaan perjanjian tersebut dan dengan berpedoman kepada pasal-pasal yang termaktub di dalamnya serta berpegang teguh kepada hukum-hukumnya, tegaklah daulah Islamiyah di atas asas dan pilar yang kokoh ini. Daulah Islamiyah ini kemudian berkembang meluas mantap ke barat dan ke timur, seraya menyumbangkan peradaban dan budaya yang benar kepada umat manusia, yaitu suatu peradaban dan kebudayaan yang mengagumkan yang sebelumnya tidak pernah disaksikan oleh umat manusia sepanjang sejarah. Demikianlah tadi beberapa pembahasan singkat kita
berkaitan dengan asas yang ketiga yang diletakkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perjanjian antara kaum muslimin dan orang-orang non-Islam yang notabene adalah orang-orang Yahudi waktu itu di Madinah. Semoga ini memberikan kemanfaatan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.